Tujuan dibentuknya kelompok tani Simainan Sinergi ini karena harga-harga sayur yang ada di pasar emang kadang-kadang dia naik. Dengan adanya kelompok tani ini, dia bisa memenuhi kebutuhan setiap hari gitu. Jadi dia berusaha untuk bagaimana cara kebutuhan hidup itu terpenuhi, dia menanam di sini. Intinya memang warga masyarakat tidak terlalu jauh untuk membeli sayuran. Jadi dia mendapatkan sayuran-sayuran segar yang baru dipetik itu dekat gitu. Halo, saya lagi di urban farming. Saya lagi menanam lobak dan teman saya, Pak Herman dan teman saya. Iya. Iya, ini lahan kita yang garap kita bersama. Jadi satu bedengnya 3 orang. Sebelum ada urban farming, itu lahannya emang tanaman sayur, cuman memakai pupuk kimia. Jadi emang dulunya emang ditanam sama orang dari luar yang tidak mau bertanggung jawab atas tanah yang akan tercemar bahan kimia. Jadi saya juga merasa bertanggung jawab bagaimana lahan ini bisa kembali normal gitu. Jadi saya tanam secara organik bersama warga ya. Jadi lahan ini emang kepemilikannya emang dari pasos-pasumnya Pemda DKI yang diserahkan dari perumahan Taman Semanen Indah. Kemudian luasnya itu sekitar 5.000 meter persegi, yang dipakai untuk pertanian itu 4.500 meter persegi dan 500 untuk arena bermain anak-anak. Tujuan dibentuknya kelompok tani Simainan Sinergi ini menyiasati bagaimana masyarakat khususnya di Semanan ini, karena harga-harga sayur yang ada di pasar emang fluktuasi, yaitu kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia tidak tahu berapa. Dengan adanya kelompok tani ini, dia bisa memenuhi kebutuhan setiap hari gitu. Jadi di sini emang udah terbentuk sekitar 7 bedeng. Kita bagi-bagi kepada kelompok tani yang berjumlah 20 orang. Jadi setiap bedeng kita taruh 3 orang petani menggarap satu bedeng. Jadi keberadaannya tiap-tiap bedeng itu ada yang mempertanggungjawabkan dia. Ini saya nyiram dari air kolam ya yang berisi ikan. Jadi air kolam ini baik untuk nutrisi tanaman.
untuk penyiraman tanaman kita memakai emang tandon-tandon, yaitu kolam yang ada ikannya. Kita manfaatkan airnya untuk penyiraman karena emang rata-rata kebun yang ada di Jakarta ini kan emang banyakkan di pinggir-pinggir kali yang memanfaatkan buat penyiraman. Yang kita ketahui bahwa air itu mengandung apa kita nggak tahu. Kebanyakan di Jakarta begitu. Kalau di sini kita bisa dilihat lah dari awal kita nanam itu emang kita kualitas semuanya harus kita cari, dari air yang buat nyiram juga. Itu jangan sampai itu air kotor yang bisa membawa penyakit di sayuran. Jadi kita air yang dari sumur kita tarik ke atas, kita tandon ke kolam-kolam ikan itu, kemudian baru disalurkan ke sayuran-sayuran yang kita siram. Nama saya Ali Jaya, profesi saya aslinya sebenarnya ngojek di pasar. Manfaatnya hadirnya adanya Poktan ini, tadinya usaha saya ngojek di pasar berangkat dari subuh sampai jam 9 udah kelar. Jadi dari jam 9 itu saya udah nggak ada kegiatan apa-apa. Makanya pas adanya ini saya senang bener. Udah saya ngikut aja, saya mau habis daripada nggak ada kerjaan lagi dari jam 9 sampai sore, saya udah nggak ada kerjaan lagi. Jadi ya udah saya senang banget adanya Poktan ini gitu. Saya juga ya dengan adanya ini berkurang istilah kata nongkrong-nongkrong. Tadinya saya habis dari pasar ngojek nongkrong, sekarang enggak, jadi kemari aja fokusnya udah. Ntar pulang Johor jam 12, ntar habis itu habis asar balik lagi kemari sampai sore begitu. Jadi emang latar belakang di urban farming ini, di kelompok tani Semana Sinergi ini, masyarakatnya emang basic untuk bertani itu nggak ada. Jadi mereka itu otodidak lah. Kalau dia bertanam, itu tanaman bisa tumbuh dan berbuah, itu alhamdulillah ada dia. Jadi tanpa rekayasa, belajar bareng-bareng. Kalau emang itu tanaman bisa tumbuh ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak bertumbuh berarti kita nggak bisa gitu, alhamdulillah gitu. Ada yang ini nggak Bu? Ada penyakitnya nggak Bu ini Bu? Ini Nggak ada ya? nggak ada Pak. Oh iya. Ini mau panen kapan Bu? Besok. Panennya Oh, besok, oh iya Pak. siap. Oh. Ini kegiatan ibu-ibu yang sedang membersihkan rumput setelah dia aktivitas di rumah. Kemudian dia melakukan kegiatan di pertanian ini. Kebanyakan kalau dulu kita itu setelah ibu-ibu memasak di dapur ya, mengantarkan sekolah, dia itu bingung kemana. Dia ingin berkegiatannya, yaitu sekarang ini alhamdulillah ada pertanian di sekitar rumah dia yang bisa dinikmati dan juga bisa dijual. Ya daripada dia membicarakan yang tidak-tidak, ini kegiatannya positif. Jadi emang akan berlanjut lebih baik lagi gitu. Jadi kebetulan yang menjadi yang mengelola lahan pertanian ini adalah warga masyarakat di sekitarnya. Karena emang masyarakat yang sudah ingin maksudnya berubah, maksudnya ingin kebutuhan hidupnya ini terpenuhi. Jadi dia
berusaha untuk bagaimana cara kebutuhan hidup itu terpenuhi, dia menanam di sini. Lagi mau panen, Pak? Oh iya, Pak RT. Oh iya, iya. Panen ini. Iya, kebetulan ini emang anggota lagi berhalangan hadir. Jadi anggota PKK yang membantu panennya Pak Ali. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anggota PKK Kelurahan Semanan ini. Ayo ibu-ibu, kita panen. Urban farming ini emang lagi booming ya di DKI, karena emang pertanian kota ini konsep daripada PLT Heru Budi Hartono, dia menginginkan bahwa di Semanan ini harus ada terbentuk kelompok tani urban farming. Jadi Pak Lurah suruh cari lokasi yang ada pasos-pasumnya untuk dijadikan urban farming ini. Ya inilah letaknya di perbatasan antara perumahan dengan pemukiman warga. Ya, jadi emang Pak Lurah emang dari pembicaraan ke saya itu tolong nanti digarap jadi pertanian kota. Jadi hasil dari pertanian ini kita suruh dimanfaatkan sendiri untuk ke masyarakat gitu. Jadi tanpa ada setoran, pokoknya kita nikmatin bersama ada dia gitu. Jadi emang kalau emang itu rezeki petani ya silakan ambil gitu. Dan tidak menyewa lahan. Ini usianya berapa nih kangkungnya nih? Umur berapa? 1 bulan. Jadi 1 bulan tuh udah siap panen ya? Saya lagi bantuin kelompok tani nih, kelompok tani Semanan Sinergi. Hari ini kita lagi panen kangkung, alhamdulillah. Di blok 3 ini ya, kalau nggak salah di blok 3 kita lagi panen kangkung, dan nanti dari sini akan langsung dijual kepada warga sekitar ya, untuk membantu ketahanan pangan di warga sekitar secara lokal. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat warga sekitar juga petani Semanan Sinergi. Menurut saya urban farming itu wajib ya dilakukan di perkotaan, apalagi khususnya di masing-masing kelurahan. Ya, yang pertama tentunya memang karena Jakarta itu kan kekurangan lahan untuk pertanian gitu, dan sekarang kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada gitu. Khususnya kalau di Semanan kita memanfaatkan lahan aset fasos-fasu milik Pemprov DKI Jakarta. Terus kemudian yang kedua, hasilnya nanti pun itu bisa dinikmati oleh warga sekitar, sehingga tumbuh ketahanan pangan secara lokal di masing-masing kelurahan gitu ya. Dan yang ketiga, karena ketahanan pangan secara lokal, jadi warga bisa langsung datang gitu ya, tanpa mungkin harus mengendarai motor, mengendarai mobil, tanpa harus pergi ke pasar seperti itu. Dan juga kalau untuk di Semanan Sinergi ini kita nggak menggunakan plastik gitu ya ketika untuk penjualan hasil panen kepada warga masyarakat, karena deket ya mereka langsung bisa dibawa gitu ya, bisa digenggam begitu aja langsung dibawa pulang, dan itu kan juga ramah lingkungan atau eco friendly gitu ya, seperti itu.
Yang saya ketahui bahwa sayur-sayur mayur yang berada di Jakarta ini, saya mengetahui kebanyakan di sekitar Jakarta, yang dari Tangerang, Bogor, Bekasi, itu biasa pasokannya emang langsung ke pasar induk, dari pasar induk ke pasar-pasar yang sekitar kita tinggal gitu biasa. Ya, jadi kita memanfaatkan pasar pasum itu emang intinya emang warga masyarakat tidak terlalu jauh untuk membeli sayuran. Jadi dia mendapatkan sayuran-sayuran segar yang baru dipetik itu dekat gitu. Jadi nggak berhari-hari yang sayuran yang datang dari mana, kan biasanya dia ditampung dulu baru disalurkan ke masyarakat. Kalau ini kan masyarakat udah langsung menikmati langsung dari pohon gitu. Kurbannya udah panen ya, Bu? Panen. Beli. Mau beli apanya? Pacoy kagak ada pacoy. Gak ada, Bu. Ada bayam merah. Boleh dipilih, Bu. Bayam merah juga. Bayam juga sedikit sama. Ini 3.000. Bu, boleh dipilih. Ini dibawa aja ya, Bu ya. Kan rumahnya dekat ya? Iya. Oyongnya? Enggak, itu aja. Bu ya, Bu semuanya. Iya. Mau dong, Bu nih. Saya Ibu Maisaro. Saya dari tahun 2004 tinggal di Semanan. Jadi berapa, Bu ini? Ini semuanya 10.000, Bu. Murah ya, Bu ya? Iya, masih seger juga ya, Bu ya. Sejak ada kelompok tani, sangat bermanfaat banget untuk saya sama warga-warga sini juga. Pertama, lebih dekat. Kedua, mau beli sayurannya pun lebih murah. Sayurannya lebih fresh, karena mereka tuh tidak memakai bahan kimia untuk pemupukannya, untuk penyemprotannya. Mereka pakai pupuk buatan. Sebelumnya saya membeli sayurnya di pasar. Jaraknya itu agak jauh, kira-kira 3 km. Nah, di sini lebih dekat. Jadi kalau lagi buru-buru cepet-cepet gitu ya, nggak makan waktu banyak gitu. Tinggal langsung aja ke kebun beli di situ. Ya, sayuran organik. Kalau menurut saya ya sayurannya lebih seger, lebih fresh. Karena kita kan langsung metik dari pohonnya langsung. Kalau di pasar kan ya mungkin dia metiknya dari kemarin-kemarin, jadi barangnya kurang fresh, udah agak layu. Kalau di sini kan langsung dari pohon, jadi ya fresh gitu, dimakannya juga lebih enak. Ya karena dia pupuknya emang, setahu saya sih pupuknya dia nggak pakai bahan kimia. Dia pupuknya kayak bikin sendiri dari bekas sampah-sampah itu kan dibikin pupuk gitu sama dia. Terus untuk pupuk buat semprotannya juga saya sering lihat dia bikin dari rumah tuh, kayak dari kunyit apa saya lihat tuh gitu ya. Jadi kita tuh lebih gimana ya? Kayaknya lihatnya lebih nggak pakai bahan kimia, jadi kita lebih lebih enak deh pokoknya, lebih nggak takut dari bahan-bahan kimia kayak gitu. Kalau secara organik manfaatnya luar biasa. Jadi kita secara langsung kalau kita petik sayuran yang berorganik kita tanpa cuci, itu bisa kita nikmati. Tetapi kalau yang ada
berkebun secara ada kimianya kita kagak berani langsung mengkonsumsi. Seperti timun kan kita kalau udah petik kita langsung makan, kalau yang organik saya berani. Dan daun-daun yang lainnya, sayuran yang lainnya, tapi kalau pakai zat kimia kita nggak berani, harus dicuci dulu. Dan juga bisa menjuburkan tanah juga lebih bagus lagi, dan kita juga nggak merusak tanah gitu. Hari ini saya akan menunjukkan cara pengolahan lahan secara organik. Adapun bahannya adalah bahan-bahan yang saya persiapkan dari kebun sini ya, berupa daun-daun ya kan, berupa pelepah pisang, sama ini nih pupuk kandang. Pertama-tama disiram dulu menggunakan air kolam biar agak basah ya. Selanjutnya kita persiapkan bahan-bahannya di tempat yang telah disediakan, kita campur. Ini kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kebun kita. Setelah itu kita campur pupuk kandang, diaduk di media tanah ini yang telah kita taburi dengan pelepah pisang sama daun-daun. Kita aduk biar rata ya. Setelah selesai kita siram. Setelah ini selesai, kita diamkan media ini selama 1 minggu, baru setelah itu bisa kita tanami. Harapan saya untuk petani, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kita ini bukan saja dinikmati oleh sekitar sini saja, nanti bisa dinikmati oleh tetangga-tetangga atau kampung-kampung lainnya gitu. Harapan saya itu dengan adanya urban farming ini lebih banyak orang tahu bagaimana caranya bertani itu di Semanan itu, nanti dia bisa datang kemari, bisa membeli, bisa belajar atau yang lainnya juga bisa gitu. Kayaknya untuk belajar di sini nanti bisa diterapkan di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi emang bukan di sini aja, nanti di tempat-tempat lain harus mencontoh juga kayak di sini gitu. Jadi warga masyarakat yang bersinggungan dengan lahan-lahan pertanian bisa menikmati gitu. Iya, dari masyarakat nggak jauh-jauh mendapatkan sayur mayur itu gitu.